Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dosen Muhammad Hasan Bisri dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online atau daring pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat Al-Quran mengenai ketentuan iddah bagi wanita yang ditalak, yaitu Quran Surat Al-Talaq ayat 4-7. Kami dari kelompok 7, saya Pristaria Husen, kemudian ada Sabrina Aribah dan Resma Salsabila. Langsung saja poin pertama yaitu tafsir ayat 4 akan disampaikan oleh Mbak Resma Salsabila. Di sini saya akan membacakan materi mengenai iddah bagi wanita yang sedang hamil dan menopause yang terdapat dalam Quran Surat At-Talaq ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kemudian tafsirnya yaitu diambil dari Subdatut Tafsir min Fathil Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, mereka adalah perempuan-perempuan yang tua yang telah berhenti dari haid atau menopause. Inirtabtum, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, yakni jika kalian ragu dan tidak mengetahui bagaimana menghitung masa idahnya. Faidatuhunna salasatu ashhuri wala ilam yahidna, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yakni perempuan yang belum mencapai masa haid karena umurnya yang masih kecil, maka idahnya adalah 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, yakni masa idah mereka habis bersamaan dengan kelahiran kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Imam Ad-Dahhak mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mencerai istrinya sesuai sunnah, maka Allah memudahkannya untuk melakukan rujuk. Kemudian berhenti dari haid atau menopause. Inirtabtum, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya,
yakni jika kalian ragu dan tidak mengetahui bagaimana menghitung masa idahnya. Faidatuhunna salasatu ashhuri wala ilam yahidna, maka masa idah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yakni perempuan yang belum mencapai masa haid karena umurnya yang masih kecil, maka idahnya adalah 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, yakni masa idah mereka habis bersamaan dengan kelahiran kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Imam Ad-Dahhak mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mencerai istri yang sesuai sunnah, maka Allah memudahkannya untuk melakukan rujuk. Kemudian asbabun nuzul dari Quran surat At-Talaq ayat 4 ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ishaq bin Rawaih, Al-Hakim yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Isnad hadis ini sahih, bahwa ketika turun ayat tentang idah wanita di dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 237, para sahabat berkata, masih ada masalah idah wanita yang belum disebut di dalam Al-Quran, yaitu idah wanita muda yang belum haid, yang sudah tua atau tidak haid lagi, dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini, Quran surat At-Talaq ayat 4, yang menegaskan bahwa masa idah bagi wanita muda yang belum haid dan wanita yang sudah berhenti haid ialah 3 bulan. Sedang idah bagi wanita hamil ialah hingga melahirkan anaknya. Diriwayatkan oleh Muqatil dalam tafsirnya bahwa Khalid bin Amr bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi SAW tentang idah wanita yang sudah tidak haid lagi. Maka turunlah ayat ini, surat At-Talaq ayat 4, sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, para istri yang ditalak dan sudah tidak haid lagi karena mereka sudah tua, bila kalian ragu tidak tahu apa hukum mereka, maka idah mereka adalah 3 bulan. Demikian juga wanita yang masih belum haid, idahnya 3 bulan. Sedangkan wanita hamil, idahnya adalah melahirkan kandungannya. Barang siapa takut kepada Allah dan menerapkan hukum-hukumnya, niscaya Allah menjadikan urusannya mudah di dunia dan di akhirat. At-Talaq ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tafsir Ibnu Katsir, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, yaitu hukum dan syariatnya Dia telah menurunkannya kepadamu melalui Rasulullah SAW. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Maksudnya, menghapuskan darinya semua kesalahannya dan melimpahkan pahala kepadanya, walaupun yang diamalkan mudah dan sedikit. At-Talaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyaqu alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf
Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Tafsir Ibnu Katsir, askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkanlah mereka, yakni istri-istri yang ditalak itu, pada tempat kalian tinggal, pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian. Miwujidikum, menurut kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Lafal ayat ini menjadi ataf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarnya, kata depan, dan memperkirakan adanya mudhaf, yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat tinggal yang di bawah itu. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna, dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian, maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka. Kebanyakan ulama antara lain Ibnu Abbas dan sejumlah salaf serta beberapa golongan ulama halaf mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak 3 dalam keadaan hamil, maka ia tetap diberi nafkah hingga melahirkan kandungannya. Fa in arda'na lakum, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, yakni apabila mereka telah bersalin sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak 3, maka mereka telah terpisah selamanya dengan suaminya begitu iddah mereka habis, yaitu melahirkan kandungannya. Dan bagi wanita ini diperbolehkan menyusui anaknya atau menolaknya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Maksudnya, hendaklah semua urusan di antara kalian itu dikelola secara baik tanpa harus membahayakan masing-masing pihak, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang artinya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Al-Baqarah ayat 233. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya, yakni apabila pihak lelaki dan perempuan berselisih, misalnya pihak wanita menuntut upah yang banyak dari jasa penyusuannya sedangkan pihak laki-laki tidak menyetujuinya, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu. Surat At-Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim.
liyunfik du sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Mufrad surat At-Tolak ayat 7. Selanjutnya dari tafsir Ibnu Katsir. Liyunfik du sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, maksudnya hendaklah sang bapak atau walinya memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah falyunfik mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Sinan, dia bercerita, Umar bin Al-Khattab pernah bertanya tentang Abu Ubaidah lalu dijawab, sesungguhnya dia memakai pakaian yang tebal dan memakan makanan yang keras. Kemudian dikirimkan kepada 1.000 dinar, dan Umar berkata kepada utusan itu, perhatikanlah apa yang akan diperbuat dengan uang itu jika dia mengambilnya. Setelah dia memakai pakaian yang halus dan memakan makanan yang enak, sang utusan datang kembali kepada Umar dan memberitahukannya. Kemudian Umar, rahmat Allah atasnya, menakwilkan ayat ini. Selanjutnya, liyunfik du sa'atim min sa'atih wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Demikian janji Allah, dan dia tidak akan pernah menyalahi janjinya. Demikian janji Allah, dan dia tidak akan pernah menyalahi janjinya. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini, secara istilah fikih, iddah berarti masa yang diperkirakan oleh syariat bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan. Dengan demikian, iddah merupakan suatu masa di mana perempuan yang telah berpisah dengan suaminya harus menunggu untuk meyakinkan bersihnya rahim dan menghalalkan bagi laki-laki lain, juga sebagai ta'abbud kepada Allah. Kemudian perempuan yang tidak haid lagi atau menopause, jika ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid dan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian iddah talak bagi wanita yang belum pernah disetubui, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan jika istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka nafkahnya hingga istri bersalin. Jika istri menyusukan anaknya, maka berilah upahnya dan bermusyawarahkanlah dengan baik. Dan ketika menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.